Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Erwan Barokah Channel. Sudah lama nih gak ngupload video. Untuk hari ini kita akan kembali insya Allah untuk memberikan edukasi buat seluruh sobat-sobat semuanya. Pada hari ini kita akan mengupas tentang masalah sihir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah masa sekarang di zaman yang canggih ini masih adakah sihir? Kan seperti itu. Nanti bisa teman-teman semuanya bisa lihat video-video kita sebelumnya yang banyak kejadian dan kasus yang terjadi masa sekarang. Walaupun zaman sudah canggih, tapi pemikiran banyak saudara-saudara kita yang keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mempercayai dengan jimat-jimat dan mantra-mantra yang dibawakan oleh seorang dukun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan mengupas tentang masalah definisi sihir dulu. Ya kan seperti itu. Apa sih itu sihir? Apakah memang ada itu sihir? Kan seperti itu ya. Secara etimologi atau secara bahasa, sihir berarti segala sesuatu yang lembut dan samar. Sebabnya dikatakan sebagai as-sahur karena yang dilakukan secara rahasia, tersembunyi dan terselubung di akhir malam. Kemudian menurut Imam Al-Azhari berkata, asal makna sihir adalah merubah sesuatu dari hakikat yang sebenarnya menjadi lain. Seakan-akan, saudara, orang yang menyihir ketika melihat sebuah kebatilan seolah-olah adalah kebenaran, dan ia telah membayangkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Berarti dia telah menyihir sesuatu dari bentuk aslinya dan merubahnya. Ini menurut Imam Al-Azhari tentang apa itu sihir. Kemudian dari Al-Jauhari berkata, sihir adalah sinonim dari al-uqdajatun, dan segala yang sesuatu yang lembut dan kecil maka disebut sihir. Sihir juga berarti menipu, sihir menurut Al-Jauhari, Imam Al-Jauhari, bahwa sihir itu artinya menipu. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, sihir berasal dari sesuatu upaya pengkaburan. Jadi sihir itu upaya pengkaburan, saudara, dengan khayalan, yaitu orang-orang yang menyihir itu melakukan berbagai hal supaya untuk mengkelabui orang-orang yang disihir agar berhayal. Ini beberapa pendapat para ulama tentang apa itu sihir. Kemudian Al-Alusi berkata, yang dimaksud dengan sihir adalah sesuatu hal yang aneh, mirip dengan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Meskipun tidak demikian, karena hal tersebut bisa dipelajari dan untuk mendapatkan maka ia harus meminta bantuan dengan melakukan pendekatan kepada syaitan, dengan melakukan perbuatan yang buruk baik secara ucapan maupun perbuatan ataupun keyakinan. Kemudian jumhur ulama, supaya kita paham, kita akan sampaikan nih materi tentang masalah sihir dan pendapat para ulama agar kita benar-benar paham apa itu sihir, saudara, dan kita bisa menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan sihir. Jumhur ulama, sebagian besar ulama menafsirkan sihir sebagai sebagian suatu perbuatan yang di luar kebiasaan, yang muncul dari jiwa yang jahat dengan cara melakukan amalan secara khusus. Wah, ini merupakan perbuatan yang melanggar kodrat.
Kan seperti itu. Dia menjatuhkan orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Cara batilnya itu dia meminta bantuan daripada syaitan la'anatullah agar orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang hendak ingin disihir merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Muqaddisi mengatakan sihir adalah ikatan mantra-mantra, ucapan-ucapan yang disampaikan atau yang ditulis perihal yang dibuat sehingga dapat berpengaruh pada fisik yang disihir atau hatinya, akalnya, fikirnya secara tidak langsung. Jadi sihir menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdis seperti itu saudara, bahwa sihir adalah ikatan mantra-mantra, ucapan yang disampaikan atau yang ditulis. Kalau istilah bahasa namanya bukhul, kan seperti itu. Jadi bukhul-bukhul itulah yang disampaikan kepada orang yang disihir. Sehingga apa saudaraku yang dimuliakan Allah? Orang yang terkena sihir sebelum bukhul itu ditemukan, bisa saja penyakitnya tidak akan kunjung sembuh. Jadi ini sedikit penjelasan tentang masalah sihir agar kita paham ternyata sihir itu ada. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah disihir dalam sebuah riwayat. Tapi Allah tolong beliau. Datang malaikat Jibril. Kan seperti itu. Kemudian membaca surah Al-Falaq. Kemudian Allah tolong. Kemudian pukulnya itu berada di sebuah sumur. Dikasih tahu oleh malaikat-malaikat Allah, kemudian diambil bukul itu dan dihancurkan bukulnya. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW terbebas dari sihir orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan paham. Jadi waspadalah, sihir akan mengintai diri kita. Jadi pertanyaannya, ada yang bertanya gitu. Jadi apa yang menyebabkan sihir itu bisa masuk? Penyebabnya orang bisa terkena sihir, saudaraku yang dimuliakan Allah, karena pintu-pintu kita buka. Apa pintunya? Pintunya, kuncinya itu dibuka. Asbabnya itu bahwa penyebab sihir itu bisa masuk karena kotornya kolbu. Kotornya kolbu. Seperti marah, gampang benci, kemudian sakit hati, dan lain sebagainya. Itu adalah pembuka pintu-pintu sihir, sehingga sihir itu mudah masuk. Dan ketika itu masih di dalam diri kita, tertanam di dalam diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sihir itu tidak akan bisa keluar dari diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka jangan kita buka pintunya. Maka belajarlah kita. Maka selalu disampaikan oleh para ulama atau para mubalik, saudara-saudara kita, belajarlah untuk ikhlas. Ikhlas, karena ikhlas kunci benteng agar kita tidak bisa terkena sihir. Kemudian apa? Sabar, karena innallaha ma'asabirin, orang-orang yang sabar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah kita menerima ujian sehingga kita dijauhkan oleh Allah. Ketika kita tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, maka yang terjadi apa, saudaraku yang dimuliakan Allah? Maka bisikan-bisikan setan akan hadir di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan mengupas kembali tentang macam-macam sihir. Poin yang pertama, ternyata di dalam kitab Ru'ya Syar'iyah yang saya baca, bahwa ada
9 tentang masalah sihir, macam-macam sihir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang tingkatan sihir yang pertama. Barang siapa yang mau melihat dan mengambil pelajaran dan mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, berbagai tingkah laku manusia, maka ia akan mengetahui bahwa sihir itu bermacam-macam dan dapat kita sebut secara ringkas. Yang pertama yaitu sihir tafrik. Sihir tafrik. Apa itu sihir tafrik? Yaitu sihir pemisah antara suami dan istri. Ini sihir perusak rumah tangga. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ayat 102, yang artinya, nanti dibuka 100 ayat 2 dalilnya tentang masalah ini. Kemudian dalil sunnahnya yaitu dari Al-Mutaharrah tentang masalah sihir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasana di atas air, kemudian mengirimkan tentara-tentaranya, prajuritnya yang paling rendah kedudukannya di antara mereka ada yang paling besar fitnahnya, di mana salah seorang di antara mereka datang kemudian ia berkata, saya telah berhasil berbuat demikian dan demikian. Ia berkata, saya tidak berbuat apa-apa. Nabi bersabda, kemudian salah seorang di antara mereka datang kemudian berkata, aku tidak membiarkan hingga aku pisahkan di antara dia dengan istrinya. Nabi bersabda, maka dia didekatkan pada iblis. Kemudian iblis berkata, sebaik-baiknya yang bertugas adalah Anda. Al-Ainasi berkata, aku melihatnya berkata, maka dia berkomitmen dengan tugasnya. Masya Allah. Jadi ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa singgasana atau tempatnya iblis itu Allah membuat tempatnya itu di atas air, di atas air. Kemudian apa, saudaraku yang dimuliakan Allah? Ada prajurit-prajurit yang disebar untuk apa? Untuk membisik, menghancurkan orang-orang yang soleh. Salah satu prajuritnya berkata, saya tidak akan melepaskan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, suami dengan istrinya, sebelum mereka terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang terkena tipu daya syaitan, la'natullah. Maka Allah jelaskan dalam Quran, ya bani Adam la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Hai anak cucu Adam, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus kenal siapa sih sebenarnya musuh kita. Ketika kita mampu mengenal siapa musuh kita, maka insya Allah kita tidak akan berurusan dengan istri kita, dengan orang tua kita, sehingga terjadi percecokan di dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Karena kita paham, karena musuh sejatinya manusia itu adalah syaitan, laknatullah, yang tidak akan pernah senang, yang tidak akan pernah senang orang itu berbuat di dalam kebaikan. Gak akan pernah senang kalau tengok keluarga itu akur. Pasti akan dibikin masalah dalam keluarga itu. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari yang namanya sihir tafrik ini, di mana orang yang terkena sihir tafrik ini biasanya selalu terjadi masalah dalam keluarganya, tidak harmonis, perang terus.
Kadang-kadang istri melihat suami jengkel, jelek kali, itu juga suaminya. Terjadi sebaliknya. Apa penyebabnya? Karena kemungkinan kita terkena sihir tafrik ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, definisi sihir tafrik adalah perbuatan sihir yang dimaksud untuk memisahkan antara suami dan istri, untuk menghembuskan kebencian di dalam kalbu mereka, sehingga mereka tidak akan melihat kebaikan, yang nampak adalah kebatilan. Inilah yang kita takutkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian sebab terjadinya sihir tafrik. Sebab kenapa ini terjadi? Ini seru banget kalau kita kupas. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebab terjadinya perceraian di antara suami dengan istri akibat sihir adalah hal-hal yang dibayangkan secara khayal oleh suami atau istri terhadap pasangannya dari sifat buruk apabila dipandang atau diperlakukan yang jelek, atau hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan perpisahan. Jadi nampak di pandangan, di dalam kalbu, yang nampak itu gak ada kebaikan, keburukan terus. Hatinya terus dibisiki-bisiki dengan amarah, kebencian. Maka tadi saya bilang di awal, maka saudara yang dimuliakan Allah, penyebab sihir itu masuk ketika kita mampu menanggal. Jangan sampai kalbu ini kotor, disusupi oleh sebangsa amarah, kebencian, sakit hati. Karena itu semua setan, saudara. Maka insya Allah kita akan terbebas dari sihir tafrik ini. Ketika kalbu ini kita bisa belajar mendewasakan kalbu, membersihkan kalbu. Jangan sampai kalbu itu terus ditenggeri oleh sebangsa syaitan, la'natullah. Kemudian macam-macamnya. Memisahkan seorang sihir tafrik ini biasanya memisahkan seorang ibunya, ayahnya, saudaranya, temannya, dan tetangganya. Ada perang aja begitu ya. Karena sihir sifatnya itu merusak. Kemudian memisahkan dua orang yang menjalin akad dalam hubungan bisnis. Di dalam hubungan bisnis, ini juga bagian daripada sihir tafrik. Sudah join, sudah sepakat membina hubungan bisnis, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tiba-tiba di tengah jalan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, dibatalkan dengan sesuatu yang alasan yang tidak baik. Ya mungkin saja pasangan di antara kita terkena sihir tafrik ini. Kemudian macam yang paling berbahaya adalah memisahkan atau menceraikan antara suami dengan istri yang sering ini. Maka ketika kita melihat terjadi percekcokan dalam rumah tangga, itu biasa sih ya. Namanya percekcokan dalam rumah tangga, kalau orang tua saya dulu bilang itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Tapi yang dimaksud dengan sihir ini sudah melampaui batas. Melampaui batas. Nanti bisa nengok ya kan kejadian di video saya sebelumnya. Nanti bisa ditengok di YouTube Aaron Barokah Channel. Itu tengok video kasus yang mengerikan. Ada saudara kita, usianya kurang lebih sekitar 38 tahun lah. Kejadiannya 3 kali menikah. Tapi dengan kejadian yang sama, beliau itu diceraikan oleh suaminya. Kenapa? Si istri itu sering marah yang melampaui batas tanpa dia sadari. Di akhirnya alhamdulillah berjumpa dengan saudara kita, kemudian disarankan untuk ruqyah, kemudian kita ruqyah, apa terjadi? Masya Allah, luar biasa, di luar dugaan. Ternyata mereka atau beliau itu terkena sihir tafrik. Sampai-sampai jinnya itu suka sama beliau. Ini bahaya, ya kan? Akhirnya dirusak rumah tangganya. Dan suami yang ketiga juga, Masya Allah, ya sama juga kejadiannya. Jadi ini yang kita takutkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan sampai keluarga kita terkena sihir tafrik ini, sehingga kita tidak mengenal
kebaikan-kebaikan yang dibikin oleh istri kita maupun suami kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, tanda-tandanya. Ini tanda-tanda terkena sihir tafrik. Secara umumnya saja saya sampaikan. Terjadi perubahan yang drastis, yang semulanya mencintai kemudian sebaliknya membenci, munculnya keraguan di antara keduanya. Wah, padahal dulu Masya Allah, kalau cerita andaiku bulan, andaiku bintang, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan pernikahannya, apa yang terjadi? Yang nampak itu adalah kebencian. Yang nampak itu gak ada kebaikan di mata istrinya. Tapi yang nampak itu adalah keburukan. Masya Allah. Kemudian membesarnya sebab-sebab perselisihan meskipun hanya pada hal yang sepele. Tanda-tandanya. Sepelenya kejadiannya awalnya. Tapi imbasnya itu luar dugaan kita, di luar batas. Ini yang kita takutkan saudara. Kemudian apalagi berubahnya pasangan suami di mata istrinya dan berubahnya perangai istri di mata suaminya. Tadi yang di awal saya sampaikan juga, saya sudah singgung. Jadi kebiasaan suami itu perangai wataknya itu berubah. Yang biasanya lemah lembut, gampang marah-marah, ya kan? Ya mungkin juga nggak gaji-gajian, ya kan, seperti itu. Ini merupakan tanda-tanda dari orang-orang yang terkena sihir tafrik. Kemudian apalagi yang terakhir, orang yang terkena sihir menjadi tidak suka terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian juga tempat di mana dia duduk di situ. Wah, ini tanda-tanda orang yang terkena sihir tafrik. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dia itu tidak sukai, walaupun sudah kebiasaan diperbuat. Ini yang ditakutkan saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi saudara-saudaraku, jadi bagaimana Pak? Bagaimana pengobatan penanganannya? Ya, penangannya tiada lain, kita coba konsultasi dulu sama ahli ruqyah yang syar'iyah. Kemudian biar dia diagnosa, dicek dan dilihat apakah benar ini sihir tafrik atau memang penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini yang kita takutkan. Kemudian belajarlah kita untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kesimpulannya sihir tafrik ini sihir yang begitu amat banyak terjadi, yang pernah saya lihat langsung oleh mata kepala saya. Kejadian-kejadian di luar batas pemahaman kita mungkin. Padahal mereka itu luar biasa. Sebelum menikah, ya Allah, lekatnya luar biasa. Tapi baru nikah saja, hitungan jari kalau kita bilang, mereka terpisah. Bisa saja ini disebabkan apa? Karena orang yang tidak senang kepada diri kita. Bisa. Atau mungkin kebencian seseorang kepada kita sehingga meminta kepada ahlinya atau dukun, dan seperti itu, untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Wah, karena nggak senang ini, palingnya harmonis banget nih. Wah, akhirnya minta kepada sebangsa dukun dibacakan mantra-mantra agar apa? Agar keluarga kita terpisah. Karena setan itu selalu senang kalau melihat keluarga kita itu hancur berantakan, berarti berhasil. Maka kesimpulannya adalah saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, yuk perbaiki diri kita, perbaiki iman kita. Yang menjaga keluarga kita itu adalah kita sebagai makom Adam, sebagai laki-laki, karena kita dipilih oleh Allah sebagai laki-laki, diciptakan oleh Allah jadi laki-laki, menjadi seorang khalifah, menghalifahi keluarga kita. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai mereka itu tersusup oleh sebangsa setan.
tugas siapa? Tugas kita sebagai laki-laki. Maka perbaiki diri kita, perbaiki diri, terus perbaiki dari kesalahan-kesalahan kita, terus perbaiki. Insya Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan terbebas dari sihir-sihir yang akan mengganggu diri kita. Salah satunya adalah sihir tafriq. Ada 8 macam sihir lagi, kita akan bahas di lain kesempatan, insya Allah. Nah, kita akan kupas lagi macam-macam sihir. Apa saja sih selain sihir tafriq? Ada sihir nanti sihir mahabbah, sihir takhil, sihir zunun, sihir khumul, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti di akhir, ya kan, kita akan kasih tips bagaimana cara meruqyah orang-orang yang terkena sihir. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan insya Allah jangan lupa like and subscribe videonya dan disebarkan insya Allah supaya bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.